Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Haidardi dengan NIM H0321331 dari kelas Biologi E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan vertebrata, yaitu pada alpaka dengan nama latin Viguna pacos. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang sistem syaraf pada alpaka, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi umum tentang alpaka. Alpaka adalah hewan mamalia khas pegunungan Andes yang hidup di sekitar Argentina, Peru, Bolivia, dan juga Chili. Orang-orang Indian dari pegunungan Andes di Amerika Selatan telah memelihara alpaka sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Alpaka sendiri memiliki bentuk menyerupai unta, yaitu berleher agak panjang, berkepala lonjong, dan berkaki ramping. Bulu alpaka sangat lembut, bahkan lebih lembut dari bulu biri-biri dan lebih kuat. Bulu alpaka dipintal menjadi serat kemudian ditenun menjadi kain seperti kain wol. Alpaka adalah hewan yang suka meludah. Bila merasa terancam atau gelisah, alpaka akan mengeluarkan sebagian isi lambungnya, kemudian diludahkan ke arah musuhnya. Itulah salah satu senjata alpaka untuk menghalau musuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada alpaka. Alpaka hidup berkelompok, mereka sering terlihat merumput bersama-sama. Kadang mereka juga merumput bersama binatang lain, misalnya kambing. Makanan utama alpaka adalah rumput, dan untuk mencerna rumput dengan baik, alpaka memiliki 3 buah lambung. Proses pencernaan rumput yang sangat berserat ini berlangsung lama. Alpaka termasuk dalam hewan ruminansia atau pemamah biak. Ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Hewan ruminansia disebut hewan yang unik karena memiliki lambung ganda, sehingga proses mencerna lebih panjang dan kompleks. Hewan-hewan ruminansia memiliki lebih dari satu lambung, yakni rumen, retikulum, omasum, dan abosmasum. Keempat lambung tersebut memiliki struktur dan tugas yang saling melengkapi, sehingga memungkinkan proses pencernaan berjalan dengan baik. Proses mencerna makanan pada alpaka terjadi di 7 tempat yang berbeda, yaitu pada mulut, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus besar, dan usus halus. Yang pertama, pencernaan pada mulut. Pencernaan secara mekanis dilakukan di dalam mulut. HPT yang telah direnggut dikunyah di dalam mulut, kemudian ditelan. Setelah istirahat, dikeluarkan kembali dan dikunyah lebih halus. Hal ini disebut memamah biak atau ruminant sinai. Pengunyahan di dalam mulut bercampur dengan saliva atau air liur untuk membantu proses pengunyahan dan menelan makanan. Saliva memiliki pH sekitar 8,2 dan dengan kandungan sodium berkarbonat yang tinggi. Saliva berfungsi sebagai buffer yang membantu menetralkan pengaruh asam dari pakan yang dikonsumsi ternak setelah masuk ke dalam rumen. Yang kedua, pencernaan pada rumen. Rumen disebut juga perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar dalam sistem pencernaan ternak ruminansia. Permukaan rumen dilapisi oleh papilia. Rumen berfungsi sebagai tempat absorpsi VVA dan tempat pencampuran pakan. Rumen pada alpaka memiliki berbagai jenis bakteri yang berbeda dengan jumlah yang sangat banyak dan beberapa tipe protozoa yang membantu memanfaatkan serat dari bahan pakan dan sulfat nitrogen dan protein. Rumen pada ternak ruminansia memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan lambung lainnya. pH ideal dalam rumen adalah 6-7. Pada pH tersebut, mikroorganisme akan tumbuh dengan baik. Jika pH rumen sering terjadi perubahan di luar pH 6-7, maka sebagian dari jenis mikroorganisme akan mati, sehingga mengurangi pemanfaatan pakan yang diproses di dalam rumen. Pemberian konsentrat dengan persentase yang tinggi dapat meningkatkan performa ternak dalam jangka waktu yang pendek. Namun, pemberian konsentrat dengan persentase yang tinggi dapat menyebabkan asidosis. Jika produksi VVA dan asam laktat tinggi dan melebihi kapasitas absorpsinya dan kemampuan menuju gastrointestinal, maka akan terjadi asidosis. Bakteri menghasilkan enzim untuk menguraikan makanan, sehingga membantu ternak memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam pakan. Lingkungan bakteri harus memiliki kondisi pH maupun suhu yang sesuai dengan pertumbuhannya. Fermentasi dalam rumen terjadi konversi karbohidrat menjadi valuasi VVA-kit atau VVA dan gas serta mengkonversi selulosa menjadi energi. Produksi gas
di dalam rumen terdiri dari metan dan karbon dioksida yang berjumlah 20-40%. Jika gas menumpuk dalam rumen, akan dikeluarkan melalui sendawa. Ketiga, pencernaan pada retikulum. Retikulum disebut juga perut jala karena permukaan bagian dalamnya mirip dengan jala atau sarang lebah. Rumen dengan retikulum hampir tidak berjarak. Retikulum juga membantu registrasi atau ruminasi. Retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi retikulum diantaranya adalah FFA, amonia, dan air. Bahan pakan yang difermentasi terutama VFA, amonia, dan air pada retikulum mulai diabsorpsi. Yang keempat, pencernaan pada omasum. Omasum adalah lambung ketiga dari hewan ruminansia. Omasum disebut perut buku karena memiliki lipatan-lipatan seperti buku berupa lipatan-lipatan longitudinal. Pencernaan pada omasum masih terjadi fermentasi mikroorganisme. Omasum berfungsi sebagai pengatur arus intestina ke abosum dan menyaring partikel yang besar. Terjadi penyerapan air yang tergantung di dalam hijauan pakan ternak oleh dinding omasum. Di dalam omasum enzim bekerja menghaluskan hijauan. Yang kelima, pencernaan pada abomasum. Abomasum terbagi atas 3 bagian, yaitu florika yang merupakan sekresi mukus, fundika sekresi pepsogin, rengin, dan mukus, dan ketiga kardia yang merupakan sekresi mukus. Abomasum tempat permulaan pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Pakan abomasum akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim. Asam klorida membantu mengaktifkan enzim pepsinogen melakukan pencernaan. Yang keenam, pencernaan pada usus halus. Setelah selesai pencernaan pakan di abomasum, maka akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum kondisinya asam sehingga bakteri dari lambung tidak bisa hidup di duodenum. Kondisi asam akibat dari pencampuran asam dari abomasum, getah pankreas, hati, kantung empedu, dan kelenjar dari usus halus. Kemudian, makanan akan mengalami pencernaan dengan bantuan enzim yang dihasilkan dari dinding usus. Makanan pada tahap ini partikelnya lebih halus. Setelah itu, makanan berlanjut pada ileum. Ileum memiliki banyak villi yang berfungsi memperluas bagian penyerapan, sehingga penyerapan akan terjadi lebih optimal. Yang terakhir, pencernaan pada usus besar. Usus besar, khususnya sasium dan kolon, sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya didorong dengan peristalik usus ke usus besar. Sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya masih mengandung mineral dan air. Penyerapan mineral dan air paling banyak di usus besar. Penyerapan terjadi melalui dinding usus. Zat-zat yang diserap akan didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, sedangkan sisa atau ampas dari penyerapan akan dikeluarkan melalui rektum. Demikianlah tadi penjelasan saya tentang sistem pencernaan pada mamalia, pada hewan vertebrata, lebih tepatnya pada spesies alpaka. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.